Selamat siang Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan program Biola. Bina online aja. Ini suatu program pembinaan dari GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung. Pada saat ini saya akan mencoba membawakan satu tema yang sedang trending, yaitu bersiap menuju tatanan kehidupan baru. Jadi yang dimaksud dengan tatanan kehidupan baru, atau sekarang banyak juga yang mengatakan the new normal, malah Gubernur Jawa Barat mengatakan AKB, adaptasi kehidupan baru. Jadi semua istilah itu mengartikan ini adalah suatu keadaan dengan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal sehari-hari, tetapi harus menerapkan protokol kesehatan. Ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya COVID-19. Jadi tatanan normal atau tatanan kehidupan baru ini sebetulnya merupakan satu pergeseran paradigma atau suatu shifting paradigm, jadi berubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang baru. Dan biasanya yang paling banyak mempengaruhi adalah faktor internal orang. Walaupun memang bisa juga dipengaruhi oleh faktor luar, faktor lingkungan. Dan apabila faktor luar yang lebih memegang peranannya, maka dapat dikatakan tatanan kehidupan baru ini nanti akan bisa berubah. Tapi kalau faktor diri yang memegang peranan, yang menguasai perubahan perilakunya, sehingga ini dilakukan secara sadar, secara tulus, dapat dikatakan bahwa tatanan kehidupan normal baru ini akan menjadi sesuatu hal yang dapat dikatakan berhasil. Karena apa? Karena orang tersebut kalau sudah melakukan secara sadar, lama-lama ini akan menjadi satu habit, suatu kebiasaan di dalam perilaku kehidupannya itu sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, untuk menetapkan satu wilayah apakah dapat menerapkan the new normal atau tatanan kehidupan baru ini, ada beberapa indikator yang dipakai. Yang pertama adalah indikator epidemiologis. Jadi di sini dari data-data kita lihat bahwa kurva daripada pertambahan daripada kasus-kasus baru itu sudah melandai. Ini kita dapatkan angka RT yang kurang dari 1 itu bahkan sampai 0. Jadi regeneration rate-nya atau pertumbuhan daripada angka penularan itu akan menurun. Dan data-data ini harus dibaca selama 2 minggu berturut-turut terjadi penurunan. Nah, yang kedua, yaitu indikator daripada surveillance, daripada kesehatan masyarakat. Artinya di sini harus cukup tersedia reagens pemeriksaan PCR. Jadi dengan swab PCR atau plasma chain reaction untuk mendeteksi kasus-kasus yang positif. Syarat yang ketiga adalah harus cukup tersedianya kapasitas layanan rumah sakit. Jadi harus cukup kamar perawatan, kamar isolasi, atau IGD, dan juga termasuk tenaga medis dan paramedis yang untuk dapat menampung pasien-pasien yang baru kalau terjadi. Jadi jangan sampai layanan rumah sakit kewalahan tidak bisa menampung pasien. Jadi dengan 3 indikator tersebut dapat dinyatakan bahwa wilayah tersebut dapat menjalani apa yang disebut dengan the new normal atau tatanan kehidupan baru. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, pada saat ini data sudah menunjukkan
ada sekitar 213 negara di dunia. Jadi hampir seluruh negara di dunia ini sudah terinfeksi COVID-19. Walaupun beberapa negara katanya sudah pulih dari keadaan COVID-19 ini. Namun sejumlah ahli ini memprediksi bahwa pandemi daripada COVID-19 ini akan berlangsung lama. Dia akan terus berlangsung sampai ditemukannya vaksin daripada coronavirus dan juga pengobatan yang tepat terhadap coronavirus ini sendiri. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa vaksin baru akan ditemukan pada pertengahan tahun 2021. Nah, pandemi COVID-19 ini memang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Bayangkan dia dapat merubah semua cara-cara hidup kita, merubah cara aktivitas kita, merubah cara kita berinteraksi, merubah cara kita bekerja, merubah cara kita sekolah, kuliah, bahkan dia merubah cara kita beribadah. Nah, perubahan ini karena akan berlangsung dengan waktu yang panjang dan juga kita belum dapat memastikan kapan virus corona ini betul-betul tidak ada di sekeliling kita. Bahkan katanya akan terjadi second wave atau gelombang kedua daripada coronavirus ini. Sehingga diputuskanlah bahwa kita harus melakukan kegiatan kita kembali. Kita harus melakukan kegiatan kerja kembali, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak mungkin kita dengan waktu yang tidak menentu ini, dengan waktu yang begitu lama, kita harus dalam keadaan, katakanlah istirahat di rumah terus. Kita harus menggeliat, kita harus bergerak, menggerakkan roda ekonomi kita harus menggerakkan sektor-sektor yang lain, sektor pariwisata dan lain sebagainya. Walaupun memang proses-proses ini harus dilakukan secara perlahan-lahan, secara bertahap dan tidak bisa langsung seperti keadaan semula. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita harus hidup berdamai. Kita harus hidup berdampingan dengan virus corona. Sebetulnya istilah ini mengartikan kepada kita bahwa kita bukan mau menyerah terhadap virus corona, tapi justru kita harus menyesuaikan diri terhadap coronavirus itu sendiri. Kita harus dapat beradaptasi terhadap virus corona sehingga kita dapat melakukan pekerjaan kita di satu pihak dan juga melakukan pencegahan terhadap virus corona di lain pihak. Nah, kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Dan ini adalah suatu keniscayaan. Karena itulah kita mengadakan tatanan kehidupan baru ini. Saudara sekalian, protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas di dalam tatanan kehidupan baru menjadi suatu hal yang penting. Karena di dalam menjalani semua aktivitas kita secara bertahap, tentu kita juga harus terhindar dan menghindarkan diri dari infeksi coronavirus. Nah, protokol kesehatan untuk rumah ibadah ini akan berlaku bagi pengelola tempat ibadah itu sendiri dan juga harus dipatuhi oleh seluruh jemaat. Dengan diterapkannya protokol kesehatan ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah pasien atau penderita baru daripada coronavirus. Karena apa? Karena memang tentu saja ada risiko apabila
terkumpulnya beberapa orang atau jumlah yang cukup banyak di dalam satu lokasi. Kita sendiri pernah mendengarkan adanya disebut klaster-klaster daripada penderita baru, dan tentu saja kita tidak inginkan dengan adanya tatanan kehidupan baru ini akan terjadi lagi klaster-klaster demikian. Ini yang perlu kita cegah. Nah, beberapa saat yang lalu sudah keluar surat edaran daripada Menteri Agama yang mengatur semacam protokol atau panduan kesehatan untuk rumah ibadah, yaitu surat edaran nomor 15 tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 29 Mei tahun 2020. Adapun poin-poin yang dapat saya sampaikan di sini dan perlu juga kita menjadi perhatian kita bersama untuk kita kiranya dapat melaksanakan seluruh poin-poin itu dengan baik, dengan disiplin, dan dengan tanggung jawab. Ini apabila kita menginginkan rumah ibadah itu untuk dibuka kembali. Ini apabila kita menginginkan supaya kita dapat beribadah kembali secara offline, secara tatap muka, secara fisik. Nah, yang pertama adalah hal yang harus dilakukan oleh pengurus atau pengelola daripada rumah ibadah itu sendiri. Yang pertama harus dilakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala terhadap rumah ibadah. Jadi sebelum dipergunakan oleh jemaat harus didesinfeksi, dan juga nanti desinfeksi ini ada pada bagian-bagian tertentu selama 4 jam, terus diberikan pembersihan, misalnya pada gagang pintunya, pada tempat jalan tangga ke atas, atau pada pencet bel untuk lift, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengelola harus menyediakan fasilitas cuci tangan, yaitu dengan sabun atau hand sanitizer. Ini diletakkan di bagian pintu masuk. Jadi diharapkan di sini seluruh jemaat sebelum memasuki ruang ibadah harus mencuci tangan dengan protokol kesehatan, dengan cara mencuci tangan yang baik selama 20 sampai 40 detik. Dan setelah cuci tangan dia baru bisa masuk ke ruang ibadah. Nah, yang ketiga adalah menyediakan pengecekan suhu tubuh. Ini biasa digunakan dengan alat yang disebut dengan thermogun. Jadi bila temperatur jemaat di atas 37,5 derajat, dan kalau perlu diulang lagi setelah 5 menit, tetap temperaturnya 37,5 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan untuk masuk gereja. Jadi dipersilakan untuk kembali ke rumah dan kalau perlu untuk berobat. Kemudian yang keempat, menerapkan pembatasan jarak. Jadi minimal harus 1 meter jarak daripada satu jemaat ke jemaat yang lain. Dan yang terakhir adalah mengatur pengaturan jumlah jemaat yang beribadah. Nah, untuk pengaturan ini memang merupakan hal yang tidak mudah cara strateginya. Tapi memang harus ada pengaturan jumlah jemaat yang beribadah karena ada batasan atau kapasitas tertentu di dalam gereja yang harus dipenuhi. Jadi setelah jumlah atau kapasitas itu terpenuhi, tidak dapat lagi digunakan oleh jemaat yang lain yang akan beribadah, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang dilakukan oleh jemaat untuk beribadah? Jadi jemaat juga mempunyai tanggung jawab di sini. Yang pertama, jemaat harus merasa dia itu dalam keadaan sehat waktu mau beribadah. Tahu kan bagaimana orang sehat dan orang sakit, ya. Kalau kita demam, batuk, pilek itu namanya tidak sehat. Jangan beribadah. Jadi mengikuti saja kegiatan ibadah secara online yang nanti akan diadakan juga. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker kain.
masker wajah, pakai masker yang betul menutup hidung, mulut ya, sejak dia keluar rumah dan selama beribadah. Jadi selama di dalam ruang ibadah, masker tidak boleh dicopot. Nyanyi pakai masker, berdoa pakai masker, pakai terus. Ya, itu keharusan. Yang kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan tangan. Sering cuci tangan ya dengan sabun atau hand sanitizer. Saya menganjurkan supaya membeli atau mengadakan hand sanitizer yang kecil, taruh di dalam saku atau dalam tas, sehingga apabila baru mengadakan aktivitas memegang sesuatu itu semprot tangannya. Dan dipercaya bahwa memang virus corona itu akan mati oleh zat kimia yang ada di dalam hand sanitizer tersebut. Kemudian yang keempat adalah menghindari kontak fisik. Jadi masih dilarang ya, walaupun sudah berapa bulan nggak ketemu ya, udah kangen. Tapi jangan dulu jabatan tangan, apalagi cipika-cipiki ya, jangan dulu. Namaste aja, salam dari jarak jauh. Demikian juga nanti dengan pendeta, setelah selesai ibadah, jangan dulu berjabatan tangan. Kemudian yang kelima, menjaga jarak antar jemaat minimal 1 meter. Jadi jangan heran nanti kalau jemaat pada saat duduk itu tidak bisa berdekatan, ada jaraknya. Nanti pengelola dari rumah ibadah akan melakukan pembatasan jarak duduk tersebut dengan memberikan tanda. Jadi berjarak jauh. Nah, kemudian juga yang keenam, menghindari berdiam lama di ruang ibadah ataupun selesai ibadah. Saya mengerti bahwa selama ini kalau kita selesai ibadah, terjadi acara silaturahmi, kita bersalam-salaman, kita ngobrol lagi panjang, bahkan kadang-kadang sambil ngobrol sambil beli jajanan yang ada di pekarangan gereja ya, yaitu hasil-hasil jualan yang diberikan untuk dana dari Mandola Dorcas. Tapi kemungkinan besar saat ini itu semua ditiadakan. Jadi selesai ibadah segera pulang, langsung pulang menuju rumah. Tempat yang paling aman bagi kita adalah di rumah kita sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh, ini mungkin agak sedikit mengharukan, karena melarang anak-anak dan juga orang tua untuk beribadah. Demikian juga untuk orang-orang dengan sakit bawaan yang rentan terhadap COVID-19 dilarang untuk beribadah. Jadi diharapkan mereka-mereka itu dapat mengikuti kegiatan ibadah secara online untuk sementara. Dan yang terakhir adalah kewajiban daripada jemaat harus ikut peduli dengan protokol kesehatan dan disiplin untuk melaksanakannya semua. Nah, kalau kita bicara mengenai kesiapan kita untuk menghadapi atau mengikuti kehidupan tata normal ini, memang tidak terpikir oleh kita sejak dulu bahwa kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Saya sendiri juga kadang-kadang merasa heran nih, pulang belanja itu baju harus dibuka, mandi lagi, barang-barang belanjaan itu satu persatu dilap dengan sabun, dibersihkan, disterilkan, karena memang katanya virus corona itu dapat melekat di plastik, di uang kotor, di logam, sehingga bukan sifat kita menjadi paranoid, tapi memang kita menjaga-jaga kalau memang virus tersebut dapat menginfeksi kita. Nah, memang kita lihat sendiri mengenai kesiapan kita sendiri sebagai orang Indonesia. Ini terkenal
bangsa yang ramah. Kita merupakan bangsa yang sangat memerhatikan satu sama lain. Faktor sosial merupakan faktor yang penting di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sehingga dengan diadakannya social distancing, ada jarak satu orang dengan orang lain, ini memang menurut saya pada saat-saat awal akan menimbulkan satu cultural shock, merupakan satu kejutan atau kebudayaan. Jadi artinya tidak semua orang dapat menerima ini pada saat awal, tapi terpaksa kita harus menekan perasaan kita untuk kita dapat melakukan protokol kesehatan secara baik. Ini demi kebaikan kita dan demi kebaikan orang lain supaya tidak terinfeksi. Nah, memang pandemi ini akan berlangsung lama ini merubah kehidupan kita seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Nah, kalau dikatakan bahwa kita siap atau tidak siap, ini memang kita harus terpaksa siap. Kata-kata terpaksa ini memang merupakan gejala awal yang dialami setiap kehidupan manusia untuk satu perubahan. Tapi diharapkan nanti dengan berjalannya waktu, kita dengan tulus, dengan sadar akan dapat melaksanakan seluruh protokol kesehatan yang diwajibkan bagi kita. Memang kita mengerti sendiri untuk kesiapan untuk perubahan ini merupakan hal yang berat. Karena apa? Karena semua berubah. Seperti saya katakan tadi, pendidikan juga berubah dari tatap muka menjadi tatap layar ya. Jadi melihat melalui ponsel aja kita melihat guru kita mengajar, atau katakan ujian juga dilakukan secara online, wisuda juga di dalam format digital, semua begitu. Suatu hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, kemudian ada beberapa orang yang juga kerja di rumah, rapat meeting melalui Zoom, cloud meeting, melalui Google meeting, belanja melalui online ya. Kebiasaan mengganti pakaian, mandi makin sering, sabun makin sering habis. Ya, itu memang terjadi bagi kita. Jadi kalau dikatakan siap tidak siap, memang kita harus siap untuk menghadapi tatanan kehidupan baru atau the new normal life ini. Kita harus menjalankan ini demi kebaikan kita bersama. Nah, terakhir ada istilah yang saya lihat cukup baik untuk untuk kita laksanakan sebagai pencegahan terhadap COVID-19. Saya lihat dari presentasi gugus percepatan COVID-19. Ini ada yang disebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin dulu waktu kita sekolah dasar kita juga mengenai makanan 4 sehat, 5 sempurna ya. Di sini juga untuk proteksi daripada COVID-19 ada yang dikenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Sehat yang pertama adalah pakai masker. Sehat yang kedua adalah jaga jarak. Sehat yang ketiga adalah cuci tangan yang sering. Sehat yang keempat adalah olahraga, istirahat cukup, jangan panik. Dan kalau mau sempurna adalah makan makanan bergizi. Demikian yang dapat disampaikan pada program Biola saat ini. Mudah-mudahan dapat mendapatkan satu pencerahan dan juga ini bisa berguna untuk kita semua. Pengetahuan ini karena mau tidak mau kita cepat atau lambat kita akan menghadapi dan melaksanakan, menjalankan tatanan kehidupan baru. Sampai kapan kita belum tahu, tapi harapan kita semoga Tuhan juga akan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kedamaian, kebahagiaan bagi kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kita, asal kita selalu mendekatkan diri kepadanya,
membuat relasi yang dekat kepada Tuhan. Biarlah di saat-saat seperti sekarang bukan menjauhkan kita kepada Tuhan, justru kita lebih mendekatkan diri, lebih kita bergantung kepada Tuhan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berjumpa kembali dengan program Biola berikutnya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, sebagai penutup saya akan mencoba membawakan sebuah lagu dengan judul In the Garden. Di sini menyatakan betapa Tuhan mengasihi kita, Tuhan sendiri yang datang menghampiri kita. Begitu besar kasih Tuhan terhadap kita. Kita dengarkan bersama. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with Him, though the night around me is falling, but He bids me go through the bars of wood. His voice to me is calling, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known.